Ya, saya guru SMP. Ikut suami pindah karena dulu di Wonosari. Ngajarnya pindah di Wonosari. Ya, untuk di Jogja ini saya tidak melanjutkan ke sekolah lagi jadi pengajar. Justru rezekinya jadi sini, jadi jualan lumpia. Dan itu nggak difikirkan sama sekali bakalnya jadi penjual lumpia gitu, nggak ada sama sekali. Bu, ini petisnya biasanya bawa berapa? Petisnya kalau untuk di event Sunmore gini saya biasanya bisa sampai 3 kilo petis ya. Iya, karena ini dijual terpisah juga. Ada yang ditaruh di cup gitu. Oh, yang itu ya? Iya, dibawa pulang bisa dibuat digorengin sendiri tahunya. Bisa juga buat petis kangkung, macam-macam. Tahunya berapa? 10.000. Cuma dimasukin. Iya, betul. Ciri khasnya dimasukin, bukan yang dipisah. Kalau sama petis yang lainnya gitu biasanya dipisah kan. Kalau ini dimasukin ciri khasnya. Ini berarti tahunya udah matang. Udah siap makan. Ini stok tahunya ya, Bu ya? Iya, ini stok tahu. Kita gorengin dari subuh dari rumah. Supaya di sini kan bisa untuk dipanasin. Kalau masih mentah seperti itu tahunya, nanti soalnya lama banget matengnya. Jadi biar nggak kelamaan, kita udah goreng dulu sebagian dari rumah, sampai sini tinggal manasin. Tinggal manasin ya? Iya, betul. Soalnya berapa lama matangnya? kalau dari mentah ke matang itu bisa sampai lama, karena tahu pong ini butuh waktunya lama untuk menggoreng, karena kadar airnya kan banyak. Jadi biar sampai kopong itu harus lama. Lumpianya ya, Bu ya? Ya, itu lumpianya. Kalau biasanya saya gulung di tempat. Tapi kalau untuk Sunmore, karena harus cepat kan, nah saya udah bawa yang ready dari rumah. Udah saya gulung dari rumah. Isinya rebung, telur, sama udang cincang. Asli Semarang, rebung. Dijamin nggak bau. Biasanya kalau rebung itu ciri khasnya kan dia ada bau sing gitu. Waduh, mantap isinya ya. Iya. Sehari kalau jualan di Sunmore sini, sehari bisa 300 sampai 400 biji ya, 100. Tapi kalau harian itu sekitar 5 kilo rebung itu sekitar 100 biji. 100? Iya, 100 biji, 100 piece. Tahunya saya bawa sekitar 400 sampai 500, Mas. Per hari ya? Iya. Lumpia 1 biji 4 ribuan. Kalau tahu petis 10.000 isinya 7 piece. Murah meriah. Bu, ini tahu petis yang dipisah ya, Bu ya? Ini petisnya saja. Jadi kalau di rumah nanti kan bisa digorengin tahu sendiri. Bisa buat ini cocolan gorengan yang lain pun bisa. Atau buat petis kangkung yang khas Semarang itu bisa banget. Ini berapa, Bu? 10.000 segitu. 10.000 ya? Ya, 10 ribuan. Nah, itu lumpia yang frozen, itu nanti bisa digoreng sendiri di rumah. Dimasukin freezer bisa tahan sampai 1 bulan. Itu asal di freezer. Berapa, Bu, segini? 1 bijinya 4 ribuan, kalau segini berarti 20.000. 20.000 ya? Ya, dengan Mbak Seli aja ya. Mbak Seli. Mbak Seli ya? Ya. Oke. Mbak Seli ini usaha apa namanya, Mbak? Usahanya lumpia NR. Jadi jualannya lumpia Semarang sama tahu petis khas Semarang. Saya jualan secara otodidak. Karena basic saya dulu saya seorang pengajar, saya guru SMP. Untuk banting setir jadi penjual lumpia kan nggak ada di benak saya sama sekali. Saya nggak ada basic untuk memasak gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita kok yakin produk kita bisa diterima masyarakat, kita tidak usah memikirkan nanti laku tidak ya, karena pasti nanti rezeki ada sendirinya. Jadi nggak usah takut untuk memulai usaha, memang berat tapi nggak usah takut lah. Iya, Pak. Tahu 20 ya, Mbak ya? Oh nggih, sebentar. Lumpianya 4 ribuan. Lumpia? Mbaknya sama ini ya. Modal awal buka nggak banyak sih. Cuma kami modal gerobak, iya, sewa tempat, kompor gitu, nggak sampai 5 juta. Udah bisa, iya, udah bisa running, udah ready jualan. Kalau untuk makanan, kita tergantung jenis makanan ya. Kalau saya alhamdulillah bisa cepet sih. Langsung, iya, dari awal soalnya langsung
bisa habis 100 biji, itu sudah ini banget. Terus kena corona, itu agak menurun. Kita di paling sehari bisa sampai 70 biji, 50 biji itu. Soalnya pengaruh banget. Ya, dengan adanya Sunmore ini saya justru ngangkat lagi untuk di sini. Dan kemarin alhamdulillah kita juga kepilih di event PRS-nya BRI yang ada di Mandala Krida. Di sana 2 hari jualan tuh bisa sampai 10 juta lebih ya dapatnya itu. Iya, omsetnya. Berapa lama? 2 hari jualan, karena kita kan lewat, iya, kita dikurasi, kita dipilih sama BRI, kita difasilitasi semuanya free. Iya, justru lebih mengenal modal untuk semuanya. Kalau 1 hari sekitar 300.000 gitu bisa sampai. Modal harian? Iya, modal. Karena kita banyak di yang mahal kan kayak udangnya. Kalau ini rebung, kalau musim kemarau ini yang agak susah. Pasti harganya lebih mahal. Untung bisa 100%. Itu masih betul. Iya. Kalau usaha ini saya sudah sekitar 4 tahunan ya. 4 tahun? Iya, saya udah 4 tahunan di daerah Berbah. Ya, jualannya. Iya, setiap harinya di Berbah jam 3 sore sampai jam 9 malam. Sore ya? Ya, sore jualannya. Resepnya saya beli, saya coba, dapat dari ibu mertua juga gitu, suruh nambahin ini, akhirnya ketemulah resep yang pas. Rasanya yang mirip-mirip dengan lumpia yang di Semarang. Iya, betul. Jadi ketika awal-awal saya mencoba resep ini, saya sering membuang 1 kuali isian itu, padahal modalnya itu bisa sampai 400.000. Karena ada udangnya, ada telurnya, rebungnya, karena kita belum tahu cara mengolah rebung yang benar. Jadi waktu dimasak udah mateng, pahit semuanya. Itulah. Jadi mau nggak mau daripada saya jual, nanti pelanggan udah kabur, akhirnya saya buang aja. Saya masak yang baru lagi. Nah, untuk masak rebung itu sangat tricky banget. Iya, susah-susah gampang. Gimana caranya supaya nggak bau pesing, gimana caranya nggak pahit gitu. Jadi harus bener banget pengolahannya. Kalau pertama dulu saya itu langsung ini mas, rata-rata dislak 80 biji sampai 100 biji. Karena saya pertama kali jualan itu pas di event Bazar Ramadan. Jadi di daerah Berbah itu ada kayak pasar Ramadan. Itu langsung, itu sebulanan itu lakunya sekitar 100 biji gitu. Ya, dulu dari harga Rp3.000. Kalau sekarang sudah naik karena semua harga naik juga. Kalau sekarang bisa keluar berapa rata-rata? Kalau untuk yang harian, karena daerah Berbah kan bukan yang jalan raya besar ya, jadi cuma rata-rata warga yang lewat gitu ya. Itu paling banyak 100 biji aja. Jadi 1 hari itu kami masaknya hanya 5 kilo rebung. Itu bisa jadi 100 gulung lumpia. Iya, kalau tahu petisnya rata-rata 50 sampai 100 biji. Itu yang di Berbah ya? Iya. Kalau yang di Sunmore ini? Kalau di Sunmore kita bisa menghabiskan lumpia seperti ini 300 sampai 400 biji. Iya. Kalau tahunya bisa 500-an biji, betul. Karena petis ini rata-rata di sini tuh jarang. Iya, beda. Rasanya itu dengan petis-petis, kan banyak ya, macam petis itu banyak. Ada petis Surabaya, petis Madura. Jogja pun petisnya sendiri. Jadi kalau ini khasnya khas Semarang. Lah ini kalau di Sunmore jualan berapa nih, udah habis nih kayaknya? Ini udah habis mas, tinggal ini aja. Paling sekitar 3 jam, 2 jam, 3 jam saya maksimal. Iya. Jam setengah 10 itu kita udah beres-beres lah. Iya. Udah habis ya? Iya, udah habis. Balik modal, saya sebulan gitu sudah bisa balik modal lagi. Iya. Omset kotor ya. Kotor saya kalau sepi bisa 6 juta itu 1 bulan. Iya, itu sepi ya. Dan itu nggak termasuk untuk yang di stadion. Untuk jualan yang di Sunmore. Karena kita jualan setiap harinya, hari Senin sampai Sabtu saja, kalau Minggu kita tutup. Ya. Ini di Stadion Maguwoharjo, jadi jualan di sini tiap Sunmore aja. Bukanya jam 6 sampai sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi.
satu kuncinya kita nggak boleh pesimis dulu ya. Jadi kekhawatiran satu, produk saya laku nggak ya, nanti balik modal nggak ya. Saya awalnya tidak memikirkan itu sama sekali, karena ini juga saya jualan secara otodidak, karena basic saya dulu saya seorang pengajar, saya guru SMP. Untuk banting setir jadi penjual lumpia kan nggak ada di benak saya sama sekali. Saya nggak ada basic untuk memasak gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita kok yakin produk kita bisa diterima masyarakat, kita tidak usah memikirkan nanti laku tidak ya, karena pasti nanti rezeki ada sendirinya. Jadi nggak usah takut untuk memulai usaha, memang berat tapi nggak usah takut lah.